Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut bahwa Indonesia telah mengambil langkah cepat dalam penanganan demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Pigai merespon pernyataan juru bicara kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Ravina Shamdasani, pada 31 Agustus 2025 yang menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas seluruh dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus 2025. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa 2 September, Pigai menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah lebih dahulu sebelum pernyataan jubir Ravina seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers pada 29 Agustus 2025. Kami sudah lebih dulu, Indonesia lebih maju dari negara-negara lain yang setelah melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari doktrin HAM, prinsip HAM, lalu melakukan perbaikan. Presiden sendiri telah mengutip instrumen utama hak asasi manusia, yaitu Kovenan Sipil dan Politik. Sudah mengutip 2 hari sebelum pernyataan dari juru bicara Dewan HAM PBB. Dalam kesempatan tersebut, Pigai mengapresiasi perhatian PBB untuk HAM terkait situasi beberapa hari terakhir, di mana aksi demonstrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan aksi saling serang terjadi antara aparat dan masyarakat sipil. Dari Jakarta, Cahyasari Irfansyah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Kematian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bernama Iko Julian Junior pada Minggu 31 Agustus 2025 dinilai dalam kondisi tidak wajar. Iko meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Iko sebelumnya sempat diantar anggota Brimopolda Jawa Tengah ke rumah sakit tersebut pada hari yang sama. Peristiwa itu terjadi saat adanya gelombang aksi unjuk rasa di kota Semarang. Menurut keterangan polisi, Iko mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun dugaan adanya kejanggalan muncul karena terdapat lebam pada bagian wajah yang dinilai bukan akibat kecelakaan kendaraan. Koordinator Advokat Pusat Bantuan Hukum Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNES, Adi Putro Cesario, pada Selasa 2 September menegaskan akan segera melakukan investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian Iko. Dan kami tetap mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain untuk mencari atau membuat terang sebuah perkara. Tapi tetap upaya nanti, apabila nanti ada upaya hukum, kita tidak bisa bergerak sendiri. Karena kita juga menghormati nanti dari pihak keluarga apakah mau menempuh upaya yang lain atau tidak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Komisaris Besar Polisi Artanto menyatakan kepolisian saat ini sedang menyelidiki perkara itu, termasuk memeriksa kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Nah, ini perlu kita cek faktanya seperti apa, dan kita mengumpulkan CCTV-nya yang ada di jalan, semua harus dikumpulkan dan saksi-saksi harus diberi keterangan. Pihak kepolisian pun mempersilahkan kepada keluarga korban untuk melapor jika dinilai ada kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Gitu Pak, ini kita langsung spesifik ya. Dan kita tahu Lokator Foundation adalah salah satu organisasi. Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan perhatian lebih terhadap aktivis yang ditangkap pihak kepolisian dan dijadikan tersangka terkait dugaan provokator dalam kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah pekan lalu. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa 2 September, Menteri HAM Natalius Pigai meminta agar aparat penegak hukum dapat mengedepankan keadilan restoratif dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, para aktivis memiliki semangat yang sama, yakni mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan melihat bangsa Indonesia sejahtera. Siapapun civil society sudah jadi tersangka dan tidak melakukan tindakan-tindakan bertentangan hukum seperti serangan kepada individu lain, tidak melakukan perusakan fasilitas publik atau individu hanya karena menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Kami meminta aparat penegak hukum, silakan proses hukum jalan, tapi kami menawarkan restoratif justice.
Adapun aktivis yang ditangkap pihak kepolisian adalah Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, dan Harik Anhar, yang merupakan mahasiswa Universitas Riau oleh Polda Metro Jaya, serta pegiat akun media sosial Gejayan Memanggil, Syahdan Hussein, yang ditangkap Polda Bali. Dari Jakarta, Cahyasari, Irfan Syahnasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Polres Temanggung, Jawa Tengah pada Selasa 2 September membebaskan 98 pelaku kerusuhan yang sempat diamankan karena melakukan aksi anarkis dalam unjuk rasa di kantor DPRD setempat Senin kemarin. Namun pihak Polres masih menahan satu orang pelaku karena terbukti membawa 2 bom molotov. Pelaku dijerat dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kapolres Temanggung AKBP Ruli Thomas mengatakan para pelaku tetap akan dibina agar tidak mudah terprovokasi maupun memprovokasi dalam kegiatan apapun yang melanggar hukum termasuk terlibat dalam kelompok anarkis. Pada prinsipnya kami dari Polri, dari Polres Temanggung khususnya sangat menyambut baik penyampaian aspirasi, tentunya dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan. Kami menjamin pelaksanaan penyampaian aspirasi ataupun pendapat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Temanggung, Agus Sujarwo menegaskan, 26 pelaku yang tercatat sebagai siswa SMP dan SMA selanjutnya akan menerima sanksi dari pihak sekolah, namun tetap diperbolehkan bersekolah. Tetapi sanksi itu bukan kemudian tidak boleh mengikuti pembelajaran di kelas atau dikeluarkan, tidak ya, karena sekolah memiliki aturan. Tentu mungkin ada sanksi yang bersifat pembinaan, apakah itu hanya dikurangi poinnya atau seperti apa, kita serahkan ke sekolah. Sekali lagi Pak, sekolah memiliki tata tertib. Demo Aliansi Temanggung Damai yang menuntut pengesahan perampasan aset ricuh setelah massa melempari petugas dengan batu dan botol air mineral. Petugas kemudian menembakkan gas air mata untuk menghalau massa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan.
sebanyak 1.747 orang ditangkap karena terlibat kerusuhan selama gelombang aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai wilayah di Jawa Tengah pada 29 Agustus hingga 1 September 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio, pada Selasa 2 September menyatakan ribuan orang yang ditangkap oleh Polda Jateng dan Polres jajaran tersebut terdiri dari individu usia dewasa dan remaja yang masih berstatus pelajar. Seluruhnya telah didata serta diperiksa dan selanjutnya segera dipulangkan. Namun 46 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka usia dewasa dilakukan penahanan, sementara untuk tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan dan harus wajib lapor. Namun jika mereka kembali melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Kami saat ini masih sedang bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengidentifikasi terutama yang menggerakkan mereka. Ya, proses masih berjalan. Masalah motif segala macam, faktanya mereka datang ke kantor kepolisian, ke aset kepolisian, termasuk aset pemerintah daerah, ya, melakukan pengerusakan. Ini sedang kami cari. Dalam kasus ini, para tersangka bakal dijerat dengan pasal 212 dan atau pasal 214 tentang perlawanan terhadap petugas dengan ancaman pidana selama 1 tahun 4 bulan hingga 7 tahun penjara. Sebagian besar dari pelaku aksi hanya terbujuk ajakan dari unggahan di media sosial. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Dan jajarannya, ya. Kita akan lihat dulu data yang ditangani